gini aja nggak bisa. Iya, gini aja nggak bisa, satu soal aja nggak bisa kamu kerjakan. Habis itu aku nangis sampai jam 2 malam. Baru aku nangis, baru ketiduran. Jam 5 pagi, aku terbangun udah tidur di makam nenek moyangku. Halo semua, selamat datang di Obras, obrolan asik. Bareng aku Salma, dan kali ini kita ada di episode beringin. Bincang ringan, bikin merinding. Oke, sebelumnya kita udah menerapkan protokol kesehatan, kita udah tes PCR dan udah pada vaksin nih. Jadi nggak apa-apa kali kalau kita sama-sama buka masker ya. Kita buka masker kita. Biar enak ngobrolnya. Oke. Kali ini aku udah bareng narasumber nih dari Magangers Kompas TV. Halo. Hai. Kenalan dulu dong sama pemirsa di rumah. Oke, perkenalkan saya Helen. Saya magang di Kompas TV sama kayak Salma. Tapi bedanya saya agak pendiam. Aduh, saya gimana? Orangnya humoris banget. Gak juga. Oke, so guys, di episode kali ini kita bakalan ngomongin tentang pengalaman-pengalamannya Helen, guys. Jadi sebenarnya Helen ini punya keistimewaan. Punya sesuatu sih. Punya sesuatu yang kita semua nggak punya gitu, yang kita semua nggak bisa ngerasain, terutama saya gitu. Tapi aku nggak tahu sih kalian semua bisa juga atau enggak. Ya nggak sih Helen? Nah, Helen ini dia tuh peka terhadap sesuatu yang berbau mistis. Bener? Kayak agak apa gitu ya. Semacam banget ya? Enggak. Ya benar. Iya, oke. Biar lebih jelas lagi, kita bakalan dengerin cerita-ceritanya Helen nih. Siap Helen? Oke. Dari Silakan. mana dulu nih? Yang Dari menyeramkan dulu apa yang biasa-biasa nih? yang biasa dulu ya. Awalnya tuh yang agak biasa dulu, baru nanti yang serem. Oke, silakan. Kalau ceritanya sih awal aku kayak gini tuh aku nggak tahu kenapa gitu loh. Itu kayak cuman ya datang dengan sendirinya kayak gitu, nggak bawa lahir, enggak. Jadi tuh aku juga kayak nggak ngerasa apa-apa. Aku ngerasanya itu pas SMA, tapi ini udah mulai dari kelas 6 SD. Itu awalnya aku pernah kalau di kampungku itu, aku cerita sedikit nih. Iya, nggak apa-apa. Kampungku itu kan kayak masih percayalah hal-hal gaib gitu. Kayak mistis gitu ya? Mitos-mitos gitu. Jadi itu dulu ada keluargaku seorang cenayang. Cenayang tuh apa tuh? Kayak dukun gitu. Iya, siapa tahu yang di rumah belum tahu. Itu aku masih kelas 6 SD. Nah, itu pas aku di sekolah nih masih. Terus mereka datang dari Seirampah. Tahu Seirampah kan di Medan? Nah, mereka datang dari sana, dari pedesaan. Ada tujuan tertentu lah. Mereka mau ziarah kah? Karena nenek moyang kami kan di kampung. Terus itu pulang dari sekolah, aku lihat ada banyak makanan nih di meja. Nah, aku tuh nggak tahu karena mereka masih beres-beres, terus yang lainnya masih ada di makam, kayak bersihkan tempat itu kan, kayak tempat kuburan gitu, kuburan nenek. Jadi itu pas aku nyampe di rumah lapar banget nih. Tahu nih aku nih, tahu. Kan namanya anak-anak nggak tahu kan. Jadi tuh yang di rumah itu cuma mama di dapur. Aku nggak nanya, langsung ambil piring baru makan. Nggak nanya kalau makanan itu boleh dimakan atau enggak gitu. Tapi ternyata itu sesajen buat kayak mereka ada tujuannya biar dukun ini kerasukan, terus nanti ada sesuatu lah yang disampaikan nenek moyang kami untuk keturunannya ini loh gitu. Yes. Jadi itu sesajen ini kan ya namanya sesajen nggak bisa dimakan kan gitu, apalagi belum didoakan. Nah, Mama bilang jangan makan ini ya, ternyata sudah habis lah yang ku makan itu. Baru ngomong pas makanannya udah habis.
Parah. Udah habis, aku tuh mau berangkat main sama temen gitu. Jadi kalau aku mikir-mikir dari situ sih awalnya. Oh, dari situ Dari awalnya situ. kamu bisa sensitif. Ya, karena malamnya itu tetap berlanjut sih, tetap berlanjut. Abis itu kejadiannya tuh Iya. berlanjut gitu. Sampai malam dia kerasukan, pokoknya masuklah ini nenek moyang kami ini kan. Baru disampaikan, entah apalah aku nggak ngerti. Baru habis itu udah. Besoknya mulailah aku mendengar-dengar kayak apa ya? Suara-suara. Tahu mikrofon yang kayak rusak gitu gitu bah. Ya gitu. Kayak aduh, pokoknya kayak gitulah. Iya. Kayak rame. Kayak gitu. suara-suara Tapi aku, aneh gitu. Aku nggak paham gitu. Nggak paham, terus aku kan orangnya keras kepala dan sering melawan sama orang tua. Namanya Jangan diikutin guys. Jangan diikutin ya. Jadi itu dulu di kampung kami itu kayak apa ya? Pamali itu masih dipercayai orang, kayak mitos-mitos dipercaya orang, apalagi kan kampungku itu kan dekat sama Danau Toba. Tahu Danau Toba kan? Tahu dong. Yes. Danau Toba itu danau yang lebih terkenal di Sumatera. Nah, aku di situlah, pokoknya anak laut lah ceritanya ini. Anak danau dong. Anak danau ya. Danau bukan anak Ya, laut. anak danau. Aku itu kan nggak tahu berenang. Jadi setiap tahun yang penglihatannya orang-orang ya, yang udah kejadian dari tahun ke tahun, Danau Toba itu selalu ngambil paling tidak 1 atau 2 tumbal. Tumbal. Yes. Pokoknya dalam 1 tahun tuh harus ada tumbal. Harus ada yang meninggal di danau itu gitu. Yes. Baik di berbagai tempat, pokoknya harus ada. Terus itu pas tahun itu, pas aku melawan sama bapak, aku diajak temanku nih, oh ayo berenang, karena aku nggak tahu berenang kan. Diajaklah, terus udah berenang, ketahuan lah sama bapak. Aku cuman main-main air aja sih, tapi kan karena udah mitos ya udah dipercaya orang gitu. Terus ngamuk lah ini bapak, kamu itu udah nggak tahu berenang. Udah malamnya dihukum, direndam di air dingin, di ember. Disuruh berenang di Yes. ember. Sampai nangis-nangis. Gimana tuh? Itu pas malam direndam di ember. Tapi itu aku udah kayak apa ya? Udah ada inilah. Udah ada insting. Udah ada. Denger-denger gitu. Itu sampai malam nangis, terus nggak bisa tidur. Udah habis itu stop dulu di situ. Aku udah jerah nih. Stop dulu di situ. Berlanjutlah sampai kelas 3 SMP. Oke. Sebelum kita berlanjut di kelas 3 SMP ini nih, kita bakalan break sebentar ya guys ya. Karena akan ada yang lewat nih yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bareng kita di Beringin, bincang ringan bikin beringin. Saja kah? Buka lembaran hari Anda Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi di Kompas Pagi. dengan berita dan informasi yang menjadi referensi. Kami awali dari Arab Saudi yang membuka pelaksanaan ibadah umroh setelah dihentikan. Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap 4 terduga teroris. Pada malam hari kemarin juga Depok hujan cukup deras. Pemerintah maupun juga dari DPR menyebut masih membuka pintu komunikasi. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Mereka merasa malu ketika melanggar aturan. Mengerti tentang norma hukum dapat membuat kita lebih berhati-hati agar tidak melanggarnya. Yang kita harapkan sepeda ini kan penggunaannya masyarakat harus pada jalur sendiri. Dan menjaga hak-hak kita dari merugikan hak-hak orang lain. Pertama kali setiap kali ada yang meninggal, kita akan lakukan pengecekan wasiat. Ada nggak sih? Ketahui dan pahami dalam Melek Hukum setiap Sabtu pukul 3 sore di Kompas TV. Oke, masih bareng kita di Beringin, bincang ringan bikin merinding. Merinding beneran nih. Oke, Gimana gitu? Tadi Helen mau ngelanjutin dari ceritanya yang sebelumnya. Yes. Sekarang udah kelas 3 SMA Kelas nih ceritanya. 3 SMP. Oh, SMP dulu. Yes, SMP Oke. dulu. Jadi Gimana tuh kejadiannya? SMP itu aku kayak diajarin kalau bapak tuh dulu kan, bukan dulu sih memang, sampai sekarang
dia keras orangnya. Jadi apa-apa kita diajarin, apalagi aku kan goblok nih, aku matematika. Aku Nggak cuma kamu, aku juga goblok banget. Aku itu selalu diajarin terus gitu. Suatu malam tuh aku nggak bisa ngerjain satu soal, dirobek lah bukuku, dirobek. Kamu apa yang kamu pelajari ini? Marah. Gini aja nggak bisa. Iya, gini aja nggak bisa, satu soal aja nggak bisa kamu kerjakan. Habis itu aku nangis sampai jam 2 malam. Baru aku nangis, baru ketiduran. Jam 5 pagi, aku terbangun udah tidur di makam nenek moyangku. Makamnya yang kayak gini ya guys. Iya, bukan Gini. nenek kandungku ya, nenek moyang. Nenek Nah, nenek. tiga apa ya? Pokoknya nenek moyang. Ya. Yes. Oh, Udah ketidur. Aku nggak tahu ceritanya kayak mana. Nggak tahu. Tiba-tiba pagi Tiba-tiba. udah bangun Iya. udah di situ. Betul banget. Jadi itu paling seram banget sih selama hidup aku. Jadi pagi itu aku balik jam 7 ke rumah. Beneran guys, aku nggak bohong. Terus pas kamu balik itu orang di rumah gimana? nggak nyariin. Karena aku kan tidur sama saudaraku yang cowok. Kakak. Cowok. Dia kalau tidur bangunnya harus jam 7 atau jam 8 pagi. Sedangkan kamu balik ke Sedangkan rumah? aku balik jam 7. Oh, jadi nggak sadar ya kalau kamu nggak ada Pokoknya di rumah. jam sekitar jam segitulah aku pulang, gak ada yang nyariin. Baru tuh aku nggak terlalu inilah. Aku memang biasanya penakut sih, tapi nggak terlalu fokus lah ke situ. Iya, kayak Kadang nggak aku- sadar aja gitu yes. tiba-tiba. Itu berlanjut sampai kelas 3 SMA. Aku berenang lagi ini kejadian yang ketiga. Aku berenang di Danau Toba lagi. Itu aku mau kelas 3 SMA kan aku rencana mau ngambil poluan. Nah, itu tuh aku melawan sama bapakku. Katanya kamu harus masuk kedokteran, masuk ini. Enggak, aku harus masuk poluan. Disitulah aku belajar berenang. Ada yang ngajarin, tapi waktu itu aku baru seminggu belajar. Kan kalau misalnya belajar berenang itu harus dulu dong. Pemanasan, Iya. apa sih, pernapasan gitu loh. Pernapasan. Jadi 50 kali harus ambil nafas dulu di pinggir-pinggir gitu kan. Aku sama temanku 1 orang, terus guruku ini pemanasannya langsung ke jauh banget ke Di tengah-tengah arah danau? sana, ya ke tengah. Enggak di tengah sih, kan Danau Toba luas ya. Iya, pokoknya ke arah sana jauh banget lah. Jadi aku itu udah udah pemanasan 50 kali langsung berenang gitu loh, kayak main-main dulu. Temanku masih di pinggir-pinggir sini, aku udah di sini ya. Udah agak jauh lah dari agak temanku jauh, nih. Udah dalam lah airnya. Udah mulai dalam. Itu memang udah mulai bisa sih, udah mulai bisa, Udah mulai tapi bisa berenang. tapi kan di air itu nggak boleh panik. Itu tuh pas aku berenang langsung udah dalam itu. Jadi pas nyampe di situ aku tenggelam dong. Pas tenggelam aku panikan kan. Kalau di air itu nggak boleh panik. Terus makin tenggelam. Aku mikirnya sambil gini kan. Aku mikirnya, kayaknya aku meninggal ini. Dalam air itu, aku tahan nafas, kayaknya aku meninggal ini. Baru pas detik itu juga kayak ada yang narik aku ke tempat yang dangkal. Ada yang nyelamatin. Iya, ada yang Wow. narik ke tempat dangkal. Kukira temanku yang pemanasan ini, ternyata aku juga nggak logika banget karena dia juga nggak bisa berenang. Iya, nggak bisa berenang, kan kami sama-sama belajar kan awal. Baru itu kulihat juga guru lesku ini masih di sana, masih jauh banget. Siapa ya, aku mikir siapa. Habis itulah aku kumpul-kumpul dulu, ini nih kayak ada semacam apa ya, Ada yang aneh gitu yang di aneh hidupmu, sama di diriku hidupmu. gitu loh. Pertama itu aku nggak cerita lah sama mama papa, juga nggak tahu mereka. Ceritalah aku sama ada nenek-nenek di kampungku udah 90 tahun. Sesepuh gitu ya. Nggak tahu juga apa itu sesepuh. Sesepuh tuh kayak orang yang tua gitu. Yes. Orang yang tua di suatu desa yang dia kayak ngerti aja gitu Yes. aja Dia gitu. paham banget. Oh. Baru dibilang lah, oh iya kamu orangnya sensitif, tapi energi kamu itu lebih kuat gitu. Energi kamu tuh lebih kuat, jadi dia kayak nggak bisa, dia mau nunjukin kalau misalnya ada hal-hal mistis atau kamu di suatu tempat, dia mau nunjukin kalau dia ada ke kamu,
nggak bisa karena kamu lebih kuat gitu. Itulah ceritanya. Jadi kalau misal kamu dengar suara, kamu bilang aja kayak gini, dikasih lah mantra. Nggak mungkin. Iya, nggak usah disebutin ya, nggak usah disebutin. Mantra. Jadi makanya aku sampai sekarang tuh jadi orangnya pendiam banget. Itu awalnya. Mantra, kalau boleh tahu, mantranya itu buat apa? Buat nangkal Buat suara ngusir, itu? Iya, buat kayak semacam ngusir gitu, biar pergi aja gitu. Biar nggak ganggu. Yes. Gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi kalau ada suara-suara itu, pokoknya apa ya? Kalau ada di sekitar aku yang ribut-ribut, mereka itu kayak, aduh, 2 kali lipat lah ributnya gitu di telinga. Berarti tuh. kalau misalnya kayak makin kenceng nih, berarti auranya makin makin ribut gede banget gitu. iya. Jadi tuh aku diam dulu baru bilang lah mantranya di hatiku gitu. Itu sih Agak kalau serem ya. kelas 3 SMA. Ya kalau masalah di Samarinda beda lagi sih. Oh, berarti kamu ini di Samarinda baru aja ya? 4 tahun. Oh, baru 4 tahun. Di Samarinda makin parah nggak tuh? Makin parah karena ada tanteku yang bisa ngeliat. Itu makin parah banget sih. Kalau di rumah tuh sering ada kejadian-kejadian gitu nggak sih? Banyak banget. Oh, banyak banget. Karena di rumah apa ya? Kakek kan di sini, rumah kakek itu. Oh, jadi di sini tinggal di rumah kakek. Yes. Rumah kakek itu ada penghuninya lah banyak banget. Bukan maksudku kayak udah ada kian di situ mereka gitu loh. Oh, kirain penghuni yang tak kasat mata. Iya memang. Tak kasat mata. Ngeri. Banyak banget. Oh. Astagfirullah. Ya, terus apalagi ya banyak banget sih. Apalagi mereka kan bukan keturunan sih, tapi mereka dokter semua. Jadi kalau misalnya ada cerita meninggal lah atau apalah, itu dilihat tanteku ini selalu ngikut lah ke rumah. Ada yang selalu ngikut gitu. ngikut sama tante Iya, dari rumah sakit dari ke rumah sakit. Selalu tuh kejadian kayak agak gitu. serem ya guys ya, agak serem. Ini kayaknya makin kesini makin serem guys. Jadi jangan kemana-mana lagi nih setelah yang satu ini ya, karena bakalan ada yang lewat abis ini. Kita break sebentar, oke? Tetap stay tune di Beringin, bincang ringan, bikin beringin. Oke. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan dirinya. Buka mata, luaskan pandangan. Kesorotan lainnya, saudara, pemerintah Arab Saudi akan Ikuti kompilasi peristiwa paling mengundang perhatian selama sepekan. pembatasan jumlah jemaah. Kasus corona di Israel. Militer Armenia dan Azerbaijan saling melancarkan serangan dengan senapan mesin dan juga tembakan dari berbagai belahan dunia. Dunia dalam sepekan. Setiap Sabtu pukul 4 sore. Live di Kompas TV. Dari basket, big man veteran Marc Gasol akan memperkuat Los Angeles Lakers pada NBA musim depan. Pantau aksi mereka. Menjanjikan segudang aksi. Selebrasi atas prestasi. Diego Armando Maradona meninggal dunia akibat serangan jantung pada Rabu malam. Kompas Sport pagi setiap hari pukul 4 pagi di Kompas TV. Oke, masih bareng aku Salma dan masih sama Helen pastinya. Kali ini cerita Helen tentang kondisi di rumah ya? Yes. Di rumah yang ada di Samarinda. Oke, bisa diceritakan pengalaman-pengalaman apa nih yang ada di rumah? Pengalaman apa ya? Kayaknya lebih ke ceritanya tanteku sih, cuman ya aku masih tetaplah kayak gini. Jadi kayak saling melengkapi loh, tanteku bisa ngelihat, aku bisa merasakan. Oh, gitu. jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba ngerasain kayak apa gitu, terus Ya, kamu aku langsung nanya. cerita sama tante Iya, gitu? nanya dulu. Bener kah? Aku kan manggilnya Nantulang. Oh iya, iya. Nantulang. Itu awal aku nyampe di Samarinda sih. Nyampe di Samarinda, terus sama kejadiannya kayak gitu. Ribut banget, terus aku nggak bisa tidur.
terus sering-sering mimpi sama ketindihan gitu. Kalau misalnya aku kalau udah ribut kayak gitu, itu pas udah di sini sih aku pernah ketindihan. Kalau udah ribut kayak gitu, aku nggak kayak kutepis gitu Biarin aja dah. Iya, biarin Udah aja tahu juga nih gitu. kayak gitu. Itu aku ketindihan tuh sampai 4 kali. Sebelum nanya sama nantulang ini. Sampai 4 kali tuh dulu. Aku tuh kayak, namanya ketindihan tuh sakit banget. Ngomong nggak bisa, terus mau minta tolong. Pernah nggak ketindihan? Nggak pernah, aku sumpah. Aku nggak pernah ketindihan gimana juga aku nggak pernah. Itu kayak dicekik gitu dia. Bergerak pun nggak bisa. Kayak ada beban gitu Yes, di atas kita. Itu tuh mata juga nggak bisa gerak gitu. Pas keempat kalinya aku beranikanlah bertanya, Nantulang ini aku kayak ngerasa gini loh, gini. Pernah lah kayak disembunyikan kakekku, kan apalagi mereka kan profesinya kan kayak gitu, nggak boleh lah cerita kayak gitu. Dokter. Iya, nggak boleh cerita. Mana ada, nggak ada hantu, nggak ada setan gini. Ya, Padahal. Baru itu ceritalah Nantulang ini, iya ada di sini di tangga di tangga tempat cucian satu. Tangga mau naik ke loteng. Yes. Bukan tempat, iya sih, tempat cucian. Iya dong. Cuci kan jemurnya di atas. Cewek. Dan itu dekat dengan kamarku sih. Cewek penunggu tangga. Dia selalu duduk di situ. Gini. Siapa tuh? Ceritanya Nantulangku. Terus yang di tangga satu lagi ada lantai, mau menuju lantai 2 itu ada 2 anak-anak. Itu tuh jahat memang. Makanya aku agak percaya sih kalau misalnya setan kayak gitu. Iblis itu ada yang jahat, ada yang baik. Oh, ada yang jahat di Yes. rumah. Jahatnya tuh kayak apa sih? Jahil atau gimana? Kalau yang menurut aku sih, kalau menurut aku itu dia jahat karena gini loh. Ada adikku satu di rumah kan cowok. Dia itu orangnya kayak lemah gemulai gitu nah. Lemah gemulai. Jadi itu cowoknya kurang laki gitu ya. Iya. Nantulangku ini pas lihat dia turun dari tangga. Kayak diginikan lah kakinya. Didorong. Enggak, kakinya kayak dipegang gitu, digeser gini. Kayak apa sih, aku nggak tahu ceritanya. Iya. Pokoknya kayak gitulah, baru dia jatuh, patah tangannya gitu. Baru tuh di kamarnya Nantulangku juga sama, ada juga cewek, tapi dia baik. Baiknya itu nggak mengganggu, cuman menunjukkan diri aja. Tapi yang 2 orang di tangga ini selalu kayak gitu, ribut banget. Kalau misal kita lagi duduk di situ nih, ceritain Nantulang nggak ya? Kalau misal kita lagi duduk di situ, mereka kayak main kejar-kejaran, cikikikan gitu. Yang anak-anak tadi tuh? Iya. Itu kalau cerita Nantulangku. Beda lagi kalau pamanku. Ini ceritanya. Paman juga punya kelebihan kayak gitu? Enggak. Dia normal orangnya. Ini pengalaman paman atau pengalaman siapa nih? Pengalaman temannya pamanku. Oh, temannya paman. Aku itu ya gimana ya? Aku tetap kayak gitu sih. Tetap bisa gitu. Cuman kayak gitu aja kalau aku. Tapi nggak bisa ngelihat wujudnya. Yes. Untung ya. Gitu Untung aja. Syukurlah memang. Ceritanya pamanku ini dulu kan aku beda angkatan lah 1 tahun. Dia angkatan 16. Ceritanya mereka ada mata kuliah anatomi nih, anatomi tubuh manusia, kedokteran. Jadi itu kan kalau mereka mau ujian beda nih mayat. Ya dibawa lah tengkoraknya ke rumah gitu. Iya. Pokoknya apa dibawa gitu. Karena nggak bisa belajar di situ, kayak belajar di rumah aja gitu. Agak ngeri sedap nih aku dengarnya nih. Baru itu dilihat Nantulangku juga, dia ngikut ke rumah. Hantunya apa ya? Kayak arwahnya ngikut ke rumah. Baru temannya pamanku ini bawa jantungnya.
bawa jantung gitu loh. Jantung Karena- yang udah dibukuin itu. Iya. Oh. Ya itu juga diganggu. Jadi tengah malam itu digedor lah pintunya. Minta jantungnya dikembalikan. Mas, minta jantung saya. Aduh, ngeri ya. Kalau cerita di rumah lebih parah sih kalau masalah kedokteran. Dan cerita 2 bulan lalu juga kakekku meninggal kan, sama ceritanya kayak gitu juga. Kayak gimana tuh? Nantulangku ngelihat dia datang kayak gitu. Pokoknya apa ya? Si tip nantulangku dari rumah sakit, kalau misalnya dia kenal atau enggak pun dia diikutin ke rumah. Oh. Gini. Itu sebelum orang tuh meninggal. Enggak, setelah. Setelah orang itu meninggal. Iya. Kalau tantemu pulang dari rumah sakit, tantemu pasti diikuti sama orang itu. Tapi dia diam aja. Gini. Terus waktu dia ngikutin itu apakah dia stay di rumah situ ataukah cuma ngikutin doang habis itu hilang gitu? Iya, habis itu hilang. Hilang. Oh, kirain ya Allah. Kirain stay gitu. Kalau stay gitu ya bisa lah. Ih, serem banget. Dan tantemu ini tinggal satu rumah sama kamu? Iya, tinggal satu rumah. Aku bisa merasakan kengerian itu, guys. Kalau aku masih tetap berlanjut kayak gitu sih. Cuman apa ya, aku nggak mau nanya orang gitu. Nggak mau nanya. Oh iya. Biarin aja gitu. Aku mau tanya, orang tuamu tahu nggak kalau kamu punya? Enggak, aku nggak cerita. Belum cerita dari kecil itu? Enggak. Dipendam sendiri. Nggak bisa sih kayak Nggak gitu. enak ceritain kayak gitu. Hmm. Ini baru perdana sih. Kalau misalnya kalian ada penonton nih, kalau misalnya ada yang bisa apa ya, bukan kayak semacam menyembuhkan, ya komen lah nanti di bawah. Iya, Helen mau konsultasi. Konsultasi. Helen mau konsultasi sama kalian. Tapi emang kayak gitu bisa disembuhin nggak sih? Nggak tahu ya. Aku nggak ada sharing sama orang soalnya. Aku diam aja. Kamu baru cerita di sini sama kita ya. baru Nih, cerita di sini. kalian yang Baru denger perdana. ceritanya Helen ini perdana banget Helen cerita sama kita di sini, guys. Sumpah ini spesial banget. Karena takut banget sih nanti orang-orang di sekitar aku jadi takut ngeliat aku. Aku sebenarnya banyak sih temanku yang bisa ngeliat, bisa merasakan, bisa kayak gitu. Tapi aku nggak takut, malah aku senang berteman sama orang kayak gitu. Karena aku tuh suka banget. Beda orang. Suka banget dengerin cerita-cerita kayak gitu. Karena aku kan nggak bisa ngerasain, dan jangan sampai lah aku bisa ngerasain, bisa ngeliat gitu. Serem soalnya. Tapi aku senang denger cerita-cerita orang kayak gitu. Seru sih kalau cerita kayak gitu. Tapi aku nggak bisa, harus dipendam. Harus, iya sih. Nggak boleh diumbar. Soalnya sensitif kan ya, sensitif gitu. Nanti takutnya kalau pas kita cerita-cerita macem-macem dianya marah atau apa, ntar kita yang kena soalnya, kita yang bisa ngerasain, katanya sih gitu. Oke. Buat teman-teman yang ada di rumah nih, yang punya cerita sama kayak Helen, bisa banget kalian komen di kolom komentar kita. Siapa tahu banyak teman-teman yang relate banget sama ceritanya Helen, bisa juga ngerasain sensitif, hal-hal sensitif gitu. Bisa banget cerita. Siapa tahu kita bisa sharing-sharing, bisa cerita kalian bisa kita angkat di sini juga mungkin ya. Ya, gitu aja. Udah lebih dari 30 menit nih kayaknya ya, guys ya. Kita udahin aja kali ya. Kita bakalan ketemu lagi di obras-obras episode yang lainnya. Karena di obras ini banyak banget episodenya, guys. Jadi tungguin aja terus obras-obras, episode-episode obras yang lainnya. Stay tune dan jangan lupa Like, comment, and subscribe. Oke. See you. Mulai